Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pasha dari jurusan Sistem Komputer Angkatan 2024 dengan NIM 090112824063 dari kelas SK4B. Nah, di sini materi yang saya pilih yaitu model OSI dan TCP/IP. Namun, tugas ini berfungsi sebagai UTS mata kuliah komunikasi data. Baik, tanpa berbicara panjang lebar, lanjut ke materinya. Kita mulai dari pentingnya komunikasi data yang efektif. Komunikasi, komunikasi data yang efektif sangat penting dalam sistem jaringan komputer, karena memastikan informasi dapat dikirim dan diterima dengan cepat, akurat, dan tanpa kesalahan. Dalam dunia pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan, pertukaran data yang lancar membantu mempercepat pengembalian keputusan dan meningkatkan efisiensi kerja. Komunikasi data yang efektif juga mengurangi risiko terjadinya kehilangan data, gangguan jaringan, maupun kesalahan informasi yang dapat merugikan pengguna. Selain itu, dengan sistem komunikasi yang baik, pengguna sumber daya jaringan seperti bandwidth dan perangkat keras dapat lebih optimal. Oleh karena itu, komunikasi data yang efektif menjadi kunci utama dalam mendukung aktivitas digital, konektivitas internet, serta kelancaran operasional berbagai sistem berbasis teknologi informasi. Next, materi selanjutnya itu model OSI atau kerangka kerja. Nah, ini ada 7 lapisan. Nah, dimulai dari lapisan pertama itu lapisan fisik atau transmisi bit. Nah, lapisan fisik ini berfungsi untuk mengatur transmisi bit melalui media fisik seperti kabel dan sinyal elektrik. Ini adalah fondasi dari komunikasi jaringan yang efektif dan perlu dipahami untuk optimasi infrastruktur. Next, yang kedua itu lapisan data link, yaitu pengemasan frame. Nah, lapisan data link bertanggung jawab untuk mengemas frame data sebelum ditransmisikan. Ini mencakup deteksi kesalahan sederhana dan pengguna alamat MAC untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Lalu, yang ketiga itu lapisan jaringan alamat IP. Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk pengalamatan logis melalui penggunaan alamat IP yang memungkinkan pengiriman paket data antar jaringan secara efisien dan terorganisir melalui proses rutin. Lalu, transport layer atau koneksi end-to-end. Nah, lapisan transport mengatur koneksi end-to-end antara perangkat fungsinya. Antar perangkat fungsinya meliputi pengendalian aliran, deteksi kesalahan, serta pengiriman data melalui protokol seperti TCP dan UDP. Lalu, lapisan sesi mengelola komunikasi. Lapisan sesi berfungsi untuk mengelola komunikasi antara aplikasi dengan memastikan sinkronisasi yang tepat. Ini memungkinkan kontrol dialog dan pengaturan sesi untuk memastikan koneksi yang stabil. Lalu, lapisan presentasi atau enkripsi data. Lapisan presentasi bertanggung jawab untuk mengubah data agar dapat dimengerti aplikasi. Ini mencakup enkripsi, deskripsi, dan konversi format yang penting dalam menjaga keamanan dan integritas informasi. Lalu, lapisan aplikasi antarmuka pengguna. Lapisan aplikasi berfungsi sebagai antarmuka langsung dengan pengguna, memungkinkan perangkat lunak berkomunikasi dengan aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP untuk memastikan data dapat diakses dengan efisien. Lalu, ini adalah perbandingan model antara TCP/IP dan OSI. Nah, model OSI dan TCP/IP ini memiliki beberapa perbedaan mendasar, meskipun keduanya sama-sama digunakan sebagai acuan dalam komunikasi jaringan komputer. Model OSI memiliki 7 lapisan, yaitu fisikal, data, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sehingga lebih rinci dan terstruktur dalam menjelaskan setiap proses komunikasi data.
Model ini bersifat konseptual dan lebih sering digunakan sebagai referensi pembelajaran serta untuk mempermudah troubleshooting jaringan. Sementara itu, model TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan, yaitu Network Access, Internet, Transport, dan Application, sehingga lebih sederhana dan fleksibel. TCP/IP dikembangkan untuk kebutuhan praktis dan digunakan secara langsung dalam implementasi jaringan internet saat ini. Dengan demikian, OSI lebih menekankan pada pemahaman konsep secara detail, sedangkan TCP/IP berfokus pada penerapan nyata dalam sistem komunikasi global. Nah, ini ada proses pengiriman data, dimulai dari enkapsulasi data. Proses dimulai dengan enkapsulasi data di lapisan aplikasi, di mana data dikemas dalam format yang dapat dipahami oleh pengguna dan aplikasi yang berinteraksi. Lalu, yang kedua itu pengiriman melalui jaringan. Selanjutnya, data dikirim melalui jaringan lapisan transport dan jaringan, di mana informasi pengalamatan ditambahkan untuk memastikan data mencapai tujuan dengan benar dan efisien. Lalu, pengolahan di tujuan. Setelah mencapai tujuan, data diproses di lapisan fisik dan data link, di mana dekapsulasi terjadi untuk mengubah data kembali ke format asli yang dapat digunakan. Lalu, pengiriman selesai. Proses pengiriman data selesai setelah informasi berhasil sampai ke aplikasi penerima, menandakan komunikasi yang efektif dan efisien antara pengguna dan sistem. Nah, selain itu ada tantangan jaringan dan solusi optimasi. Dalam sistem jaringan komputer, terdapat berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas komunikasi data. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan bandwidth, yaitu kapasitas maksimum dalam mentransmisikan data. Jika bandwidth tidak dikelola dengan baik, maka dapat terjadi kemacetan jaringan yang menyebabkan koneksi menjadi lambat. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan segmentasi data dan manajemen bandwidth agar pengguna jaringan lebih efisien dan tidak berlebihan. Selain itu, kesalahan data atau data error juga menjadi tantangan penting dalam jaringan. Kesalahan ini dapat terjadi akibat gangguan sinyal, interferensi, atau kerusakan media transmisi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme error checking seperti parity check atau checksum untuk memastikan integritas data tetap terjaga selama proses pengiriman. Dengan adanya solusi optimasi, seperti pengolahan bandwidth dan sistem deteksi kesalahan, kinerja jaringan dapat menjadi lebih stabil, cepat, dan andal. Next, masuk ke materi terakhir yaitu kesimpulan. Model OSI dan TCP/IP sangat penting dalam jaringan komputer karena keduanya menjadi dasar dalam memahami dan menjalankan proses komunikasi data antar perangkat. Model OSI membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang terstruktur, sehingga memudahkan dalam mempelajari konsep jaringan, merancang sistem, serta melakukan troubleshooting. Sehingga terjadi gangguan sementara itu, terjadi ketika terjadi gangguan. Sementara itu, model TCP/IP merupakan model yang digunakan secara nyata dalam implementasi internet saat ini, sehingga memungkinkan perangkat di seluruh dunia dapat saling terhubung dan bertukar data melalui protokol seperti IP dan TCP. Dengan adanya kedua model ini, komunikasi jaringan menjadi lebih terstandarisasi, terorganisir, dan efisien, serta membantu teknisi maupun pelajar memahami bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam sebuah sistem jaringan komputer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bu.